Pernahkah Anda merasa cemas atau marah ketika menghadapi situasi yang sulit? Atau mungkin Anda merasa terperangkap dalam rutinitas yang penuh dengan tekanan, entah itu di pekerjaan, kehidupan pribadi, atau bahkan dalam ketidakpastian yang datang dari dunia di sekitar kita. Bagaimana jika ada filosofi yang dapat membantu kita untuk tetap tenang di tengah badai tersebut, untuk tidak terhanyut dalam emosi yang tidak terkendali, dan untuk merespons dunia ini dengan bijaksana? Filosofi itu adalah Stoicism. Meskipun berasal lebih dari 2000 tahun yang lalu, ajaran Stoicism sangat relevan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, stres, dan tekanan, Stoicism mengajarkan kita bagaimana hidup dengan kebajikan, mengendalikan emosi, dan menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol dunia di sekitar kita, tetapi kita selalu memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah mungkin untuk merasa damai meski hidup terasa kacau? Mari kita telusuri ajaran Stoicism yang telah membantu banyak orang untuk mencapai kedamaian batin. Melalui tokoh-tokoh besarnya yang mewariskan kebijaksanaan ini, dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pengenalan Stoicism. Stoicism adalah filosofi yang pertama kali diperkenalkan oleh Zeno dari Citium pada abad ketiga sebelum Masehi di kota Athena, Yunani. Filosofi ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan, kenikmatan, atau status sosial, melainkan dalam hidup yang sesuai dengan kebajikan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Zeno menemukan filosofi ini setelah mengalami kerugian besar dalam hidupnya. Kapal dagangnya tenggelam dan ia kehilangan seluruh kekayaannya. Sebagai seorang pedagang yang sebelumnya berfokus pada pencapaian materi, Zeno menemukan bahwa pencarian kebahagiaan melalui kekayaan tidak membawanya pada kedamaian batin. Justru, ia menemukan kedamaian melalui penerimaan terhadap kenyataan dan pengendalian diri yang lebih besar. Prinsip utama Stoicism ini adalah untuk mengakui bahwa kita hanya dapat mengontrol satu hal, bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Apa yang terjadi di luar kendali kita, seperti keadaan, tindakan orang lain, atau bahkan nasib kita, itu adalah sesuatu yang harus diterima. Namun, kita memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Bagaimana kita memilih untuk berpikir dan bertindak terhadapnya. Filosofi Stoicism mengajarkan 3 hal utama. Yang pertama, pengendalian diri. Mengendalikan pikiran dan emosi kita, bukan membiarkan mereka mengendalikan kita. Yang kedua, kebajikan. Hidup dengan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri adalah kunci kebahagiaan sejati. Yang terakhir, penerimaan terhadap takdir. Menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita dengan lapang dada dan menerima kenyataan, tanpa berlarut-larut dalam penyelesaian atau keluhan. Di dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian ini, ajaran Stoicism memberi kita panduan yang jelas untuk hidup dengan lebih bijaksana dan lebih damai. Tokoh utama dalam Stoicism. Stoicism dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai tokoh penting sepanjang sejarahnya.
Mereka adalah Zeno dari Citium, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, yang masing-masing berkontribusi dalam mengembangkan ajaran ini. Zeno dari Citium, pendiri Stoicism. Dia adalah seorang pedagang yang mengalami tragedi besar ketika kapal dagangannya tenggelam dan seluruh hartanya hilang. Dalam pencariannya akan makna hidup setelah peristiwa tersebut, Zeno menemukan filosofi yang akhirnya dikenal sebagai Stoicism. Menurut Zeno, kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian materi, melainkan pada pengendalian diri, kebajikan, dan hidup sesuai dengan alam. Zeno mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, tidak mengeluh tentang apa yang tidak bisa kita ubah, dan fokus pada pengendalian diri kita sendiri. Bagi Zeno, kebajikan adalah inti dari kehidupan yang baik, dan ia mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan keadilan, tidak terikat oleh keinginan duniawi yang bersifat sementara. Terdapat 2 poin dari ajaran Zeno. Yang pertama, hidup sesuai dengan alam, yang artinya hidup dalam harmoni dengan alam semesta dan menerima kenyataan yang ada. Yang kedua, mengendalikan emosi. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita dan tidak membiarkan mereka menguasai tindakan kita. Epictetus, kebebasan dalam pengendalian diri. Epictetus adalah seorang filsuf yang pernah menjadi budak, tetapi meskipun berada dalam keadaan yang sangat terbatas, ia mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari pengendalian pikiran dan reaksi kita terhadap dunia. Epictetus menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa atau tindakan orang lain, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita merespon peristiwa tersebut. Epictetus mengajarkan kita untuk tidak merasa tertekan oleh kejadian-kejadian eksternal, karena hanya cara kita meresponsnya yang bisa kita kendalikan. Ia mengatakan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti kekayaan atau status sosial, tetapi juga kedamaian batin yang diperoleh dengan menerima kenyataan dan mengendalikan emosi. 2 poin ajaran Epictetus. Yang pertama, pengendalian pikiran. Kita hanya dapat mengontrol pikiran kita, bukan apa yang terjadi di luar sana. Yang kedua, mengelola reaksi kita. Setiap situasi adalah kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Seneca, hidup dengan kebajikan dan kesederhanaan. Seneca adalah seorang negarawan dan penulis Romawi yang juga seorang Stoik. Seneca mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kenikmatan duniawi, tetapi pada kesederhanaan dan penghargaan terhadap kebajikan. Ia menekankan bahwa kita harus hidup dalam kesederhanaan, menghindari keinginan berlebihan, dan berfokus pada kebajikan yang lebih tinggi. Seneca juga mengajarkan pentingnya untuk selalu mengingat kematian, sebagai pengingat bahwa waktu kita terbatas. Dengan demikian, kita dapat lebih menghargai waktu yang kita miliki dan menjalani hidup dengan tujuan dan kesadaran. 2 poin dari ajaran Seneca. Yang pertama, kesederhanaan hidup. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam pencapaian materi, tetapi dalam hidup yang sederhana dan berfokus pada kebajikan. Yang kedua, mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita belajar untuk hidup dengan lebih bermakna dan tidak menunda-nunda kebahagiaan. Marcus Aurelius, kebijaksanaan seorang kaisar Stoik.
Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan keteguhannya dalam menjalani hidup stoik. Meskipun ia memiliki segala kekuasaan duniawi, ia tetap berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoicism. Dalam bukunya yang terkenal, Meditation, Marcus menulis banyak pemikiran pribadinya yang menekankan pentingnya kebajikan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap takdir. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk bertindak dengan kebajikan dalam setiap tindakan kita, tidak terpengaruh oleh kekacauan di luar kita. Ia percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan penerimaan dan kebijaksanaan, bahkan dalam menghadapi kesulitan. 2 poin ajaran Marcus Aurelius. Yang pertama, hidup sesuai dengan kebajikan. Setiap tindakan kita harus dilandasi oleh kebajikan, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan. Yang kedua, penerimaan terhadap takdir. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan kita harus belajar untuk menerima dan mengambil hikmahnya. Prinsip-prinsip Stoicism dalam kehidupan sehari-hari membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Salah satu ajaran utama Stoicism untuk membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol peristiwa atau tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Contohnya, jika kita terlambat menghadiri sebuah pertemuan penting karena macet, kita tidak bisa mengubah kenyataan tersebut. Namun, kita bisa memilih untuk tidak marah atau frustasi. Sebaliknya, kita bisa mengambil nafas dalam-dalam, berpikir jernih, dan menggunakan waktu yang terbuang untuk merencanakan langkah selanjutnya. Menerima takdir dengan lapang dada. Konsep ini mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, maupun itu baik ataupun buruk. Kita harus bisa terimanya dengan lapang dada. Ini bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan, tetapi kita harus menerima kenyataan tersebut sebagai bagian dari pelajaran hidup yang lebih besar. Contohnya, jika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, alih-alih merasa putus asa, Stoicism mengajarkan kita untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses menuju pembelajaran dan peningkatan diri. Menghindari keinginan berlebihan dan hidup dengan kesederhanaan. Salah satu prinsip utama Stoicism adalah untuk menghindari keinginan berlebihan terhadap benda materi dan kenikmatan duniawi. Keinginan yang tidak terkendali hanya akan membawa ketidakpuasan, sementara hidup yang sederhana dan berfokus pada kebajikan akan membawa kedamaian batin yang lebih dalam. Contohnya adalah jika kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki dan selalu mencari lebih, Stoicism mengajarkan kita untuk berhenti dan menilai kembali apakah kebahagiaan sejati terletak pada benda atau status. Cobalah untuk lebih menikmati momen-momen sederhana, seperti waktu bersama keluarga, berbicara dengan teman, atau berjalan-jalan di alam. Stoicism di dunia modern. Stoicism tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat berguna di dunia modern yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Dengan tantangan global, stres pekerjaan, dan kecemasan hidup yang semakin meningkat, prinsip-prinsip Stoicism menawarkan panduan yang bijaksana untuk hidup yang lebih damai.
Beberapa contoh ajaran Stoicism yang bisa kita terapkan di dunia modern. Menghadapi stres kerja, seorang stoik akan tetap fokus pada apa yang dapat dia kendalikan, waktu dan usahanya, dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali dengan lapang dada. Menghadapi kegagalan dan penolakan, seorang stoik akan melihat kegagalan sebagai peluang untuk berkembang, bukannya meratap atau merasa terhina. Kesimpulan dari filosofi Stoicism ialah menghadapi hidup dengan bijaksana. Stoicism mengajarkan kita untuk hidup dengan kebajikan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap kenyataan hidup. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari cara kita merespons dunia, bukan dari dunia itu sendiri. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoicism dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, bijaksana, dan damai. Apakah kalian siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan kekenangan dan kebijaksanaan stoik? Dengan mengamalkan ajaran Stoicism, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih bebas dari ketegangan emosional yang tidak perlu. Filosofi ini memberi kita kekuatan untuk mengendalikan diri kita dan hidup sesuai dengan kebajikan, apapun yang terjadi di dunia luar. Sampai jumpa di video selanjutnya.